teman-teman, perkenalkan saya Lisda Prasita, perwakilan dari SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Saat ini saya sedang berada di mana ya? Daripada salah, mari kita tanyain teman saya. Halo Tantram. Halo. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke Tantram, bisa dijelasin nggak kita hari ini sedang berada di mana? Iya, kita sedang ada di lapangan Puputan Margerane di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi Renon. Baik, terima kasih Tantram. Oke teman-teman, jadi pada hari ini kita melakukan kunjungan pameran kontemporer yang mengusung tema Danu Kertih Batining Negari. Kepo ya semuanya, apa aja sih isi pamerannya? Yuk ikutin. Nah teman-teman, tadi kan kita berada di bagian timur. Nah sekarang kita udah ada di pintu masuknya. Pengen tahu apa yang ada di dalam? Yuk masuk! Oke teman-teman, jadi hari ini kita sudah berada di dalam museum dan saat ini saya didampingi dengan narasumber kita. Om Swastiastu Bapak. Ya. Dados, perkenalkan namanya Bapak. Oke, selamat datang di pameran kontemporer Bajra Sandi atau di Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Nama saya adalah Nyoman Subawo, begitu. Oke, Pak. Bapak di sini sudah berapa lama bekerja? Saya di sini dari tanggal 29 Mei 2012. 2012 nih, berarti udah lama ya Pak ya, udah bertahun-tahun. Cukup lah ya, cukup. Baik Pak, boleh yang bertanya? Silakan. Untuk Museum Niki, ini Museum Niki kapan berdirinya Pak nih? Baik, Adik, terima kasih atas pertanyaan dan selamat datang di Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Khususnya Adik telah datang untuk menyaksikan dua fungsi sebenarnya kedatangan Adik ini. Yang pertama Adik melihat pameran kontemporernya, yang kedua sebentar lagi Adik untuk melihat dioramanya. Baik, sesuai dengan pertanyaan Adik bahwa kapan mulai berdirinya monumen ini. Secara nomenklatur, monumen ini adalah namanya Monumen Perjuangan Rakyat Bali, tapi sering disebut oleh masyarakat Bali Bajra Sandi karena memang bentuknya seperti Bajra Sandi. Ketika itu yang pertama kali untuk memiliki ide untuk mendirikan monumen ini adalah Profesor Dr. Ibu Bagus Mentro, di mana pada tahun 1980. Nah, 1980 itu dilanjut sayembara desainnya ini disayembarakan, lalu mendapat pemenang ketika itu Ida Bagus Gedeyatnyo namanya. Ya, Ida Bagus Gedeyatnyo. Beliau ketika itu masih duduk di Universitas Bayana di Politeknik. Ya. Lalu 1981 desain itu dimenangkan oleh Ida Bagus Gedeyatnyo. Nah, akhirnya 1988 peletakan batu pertama. Ya, suatu tanda bahwa dimulainya proyek pembangunan ini. Dari 88 menjadi 2001. 2001 selesai secara fisik. Secara fisik. Lanjut lagi 2001 dilanjutkan untuk penataan jogging track yang berada di bawah kebun, dan yang tidak kalah pentingnya dioramanya itu. Ya, diorama itu terdiri dari 33 diorama. Akhirnya secara finishing, secara keseluruhan tepat Pesta Kesenian Bali yang ke-25 tanggal 14 Juni 2003 diresmikan oleh Ibu Mega sebagai Presiden RI untuk meresmikan untuk kunjungan umum. Nah, itulah profil daripada monumen itu. Seperti itu ya teman-teman. Nah Pak, untuk Museum Niki, apa aja sih isi dari museum ini? Isi daripada monumen ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang menjadi unggulan di sini adalah 33 diorama itu, ya. 33 diorama, dia bercerita 6 peradaban. 6 peradaban. Ya. Yang pertama adalah zaman prasejarah.
yang kedua adalah zaman sejarah, yang ketiga adalah Bali kuno, yang keempat adalah Bali Madya dengan masuknya kerajaan Majapahit untuk ekspansi terhadap Bali, yang kelima masa penjajahan masuknya Belanda pada tahun 1846, yang keenam yang terakhir Bali mengisi kemerdekaan. Itulah yang menjadi unggulan daripada monumen ini. Berarti istilahnya perkembangan sejarah di Bali gitu Pak ya? Perkembangan dari zaman ke zaman, itu yang saya sampaikan tadi itulah 6 peradaban. Jadi teman-teman, di museum ini sudah bisa kita lihat peninggalan-peninggalan, terus juga cerita-cerita di dalam 6 peradaban yang ada di Bali. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Nah, kami ini kan mengunjungi pameran kontemporer ya Pak ya, dengan menyusung tema Danu Kertih Darmaning Negari, gitu Pak ya. Betul. Nah, apa sih alasan untuk mengadakan tema ini dan mengadakan pameran ini dan kenapa menyusung tema tersebut? Baik, sesuai dengan tema yang tadi. Bagaimana kita memuliakan air itu sendiri? Memuliakan air. Ya, air adalah salah satu bentuk kehidupan yang semua makhluk yang ada di dunia ini. Ya, itulah tema yang luar biasa yang diangkat oleh Monumen Perjuangan Rakyat Bali di dalam pameran kontemporer seperti ini. Nah, di samping itu juga ini pameran ini adalah sebagian besar adalah di era keemasan dalam Watu Renggong. Dalam Watu Renggong ya. Di mana era keemasan ini adalah salah satu pimpinan atau yang menjadi raja ketika itu adalah Sri Dalam Watu Renggong. Nah, disinilah era keemasannya di mana zaman kesusastraan, zaman budaya dan lain sebagainya. Disinilah yang terletak di yang berada di dalam kerajaan Dalam Watu Renggong itu sendiri. Begitu ya teman-teman, wow bagus banget penjelasan Bapaknya dan sangat lengkap. Semoga teman-teman mengerti juga ya. Nah, buat Bapak apa sih harapan kedepannya untuk museum ini dan juga generasi muda yang sekarang ya? Bapak tahulah gimana generasi milenial sekarang. Oke, terima kasih adik. Sangat terkesan sebenarnya pertanyaan itu. Salah satu yang saya di sini sebenarnya sudah 12 tahun lebih ya, tapi belum puas sebenarnya saya di sini. Karena apa? Karena memang saya sedikit agak jadul ya. Agak jadul artinya gimana ya? Saya di era teknologi saya agak kurang, tapi saya berproses kepada apa yang saya pelajari. Nah, artinya begini. Pergeseran kearifan budaya lokal Bali sudah mulai bergeser menurut saya pribadi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena contoh sekarang di sini ya. Sekarang di sini kita lihat dari paon dulu menjadi dapur. Iya, menjadi dapur. Nah, salah satu kalau paon itu mungkin barangkali adik-adik tidak tahu mana yang namanya lekeh. Lekeh, tahu adik? Kurang tahu ya, nah, lekeh itu beberapa isi daripada paon, antara lain lekeh, siut, pengedangan, saingan dan lain sebagainya. Nah, sekarang dari paon menjadi dapur. Dapur sudah barang tentu adik tahu kan, ya, tempat memasak. Isinya apa? Kulkas, magic jar, rice cooker, termasuk TV. Nah, disinilah kekhawatiran saya sebagai masyarakat Bali. Sesungguhnya saya kepingin sekali anak-anak sekarang di abad ke-21 ini, tapi harapan saya jangan khawatir. Pergeseran budaya lokal kita dari paon menjadi dapur, artefak paon itu masih lengkap ada di Subak, Museum Subak Tabanan. Ya, silakan adik berkunjung ke sana. Salah satu alat-alat pertanian yang kita pamerkan sekarang di sini mungkin tadi adik-adik sudah kita apa itu sambal, apa itu penatapan, nggak tahu sudah, ya nggak tahu sudah. Nah, artinya kembali harapan saya adalah sebagai masyarakat Bali khususnya, walaupun kita lahir di abad ke-21, jangan khawatir lah, ya. Semua artefak tempo dulu masih ada utuh sampai sekarang. Astungkare ya Pak ya. Jadi teman-teman ada banyak loh ternyata artefak-artefak yang kita kurang ketahui gitu loh. Jadi di masa-masa sekarang udah lebih modern ya Pak ya, nama-namanya juga dan mungkin sudah lebih canggih gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya kepada kita. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Semua banget Tiki. Oke teman-teman. Terima kasih. Iya. Terima kasih juga buat teman-teman. Jadi untuk kelanjutannya bisa kita lanjutkan.
sekarang sudah berada di lantai 2, di mana ini ada ruangan yang berisi 33 diorama. Kalian bisa lihat, bagus banget ya dioramanya. Cuman Liza butuh teman nih buat menjelaskan masing-masing dioramanya. Panggilin Tantram lagi yuk. Tantram. Iya, halo. Oke, boleh nggak Liza minta bantuannya untuk menjelaskan gimana sih diorama ini? Iya. Lisda, sedikit saya kasih tahu bahwa diorama pertama ini menceritakan tentang masa prasejarah di Bali sekitar 3000 sebelum Masehi. Ketika itu manusia purba datang dari Jawa membuat peradaban kecil di Bali. Mereka belum mengenal sistem kepercayaan konkret, tapi sudah mengenal keyakinan-keyakinan terhadap hal-hal di luar batas kemampuan mereka. Nah, sebagai contoh, kehidupan mereka masih berburu, nomaden ya, atau berpindah-pindah, dan juga melakukan segala sesuatu tergantung dengan alam. Begitu, Lisda kurang lebih. Baik, terima kasih ya Tantram. Iya. Oke, ini jadinya penjelasan di diorama 1. Lanjut yuk ke diorama 2. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di diorama selanjutnya. Tantram, ini di diorama apa sih? Iya, Lisda, ini di diorama bernomor 12, di mana menceritakan tentang kehidupan masyarakat Bali semasa pemerintahan kerajaan afiliasi Majapahit. Dinasti Sri Krishna Kepakisan sudah berada di Bali pasca keberhasilan Gajah Mada menginvasi Bali mengganti dinasti Warmadewa dengan dinasti Kepakisan dengan raja yang berasal dari Jawa. Bisa dilihat 3 bangunan ini adalah peninggi di Pura Dasarjana Jogja yang kita ketahui sekarang untuk menyatukan berbagai keturunan etnis masyarakat Bali asli yang ikut berjuang membangun Bali ketika itu. Ada Pase, ada Arju, ada Pandi, ada Pendise dan lain sebagainya. Itu disatukan dalam satu stana pemujaan. Ya. Nah teman-teman, jadi kita saat ini sudah berada di diorama terakhir, yaitu di diorama 33. Kalian bisa lihat, wow, ini dioramanya sudah lebih modern daripada diorama-diorama sebelumnya. Yuk kita tanyain Tantram, gimana penjelasannya? Tantram, mohon penjelasannya. Oh iya, Lisda, kita sudah berada di diorama 33, merupakan diorama terakhir yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini, menggambarkan keadaan Bali pasca kemerdekaan yang sudah mampu mengisi dirinya. Ketika itu di awal-awal masa kemerdekaan masih bernama Sunda Kecil. Bisa dilihat di sana ada rektor Universitas Udayana ya, yang ada di daerah Bukit, ada art center, ada infrastruktur telekomunikasi, dan ada beberapa patung masyarakat Bali yang beraktivitas layaknya sekarang, layaknya masa sekarang yang merdeka dan berdaulat. Nah teman-teman, itu dia tadi perjalanan kita melihat diorama-diorama yang ada di museum ini, dan ada beberapa diorama yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Lah, kok udah di sini? Segitu aja? Iya, segitu aja. Udah deh, karena udah segitu aja, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih buat setiap pihak yang sudah ikut serta dalam mendukung pembuatan video ini. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak dan sangat merasa bersyukur sekali bisa hadir dan mengunjungi pameran kontemporer ini di Monumen Bajrasandi. Harapan kami semoga kita bisa menambah wawasan kita dan bisa ingat gimana sih sejarah. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.